we walk with the Lord in the light of His word. What a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Then in fellowship sweet, we will sit at His feet, or we'll walk by His side in the way. What He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Berikut beberapa panduan dalam sekolah minggu online pada hari ini. Yang pertama, siapkan Alkitab dan buku catatan dan alat tulis untuk mencatat setiap poin penting dalam ibadah hari ini ya. Yang kedua, siapkan persembahan adik-adik yang bisa diberikan kepada orang tua untuk diserahkan kepada gereja. Selanjutnya, jangan lupa absen dan laporkan kepada wali kelas masing-masing dengan mengisi Google Form dan lampirkan foto saat beribadah ya adik-adik. Berpakaian yang rapi dan sopan serta sungguh-sungguh dalam beribadah sekolah minggu ya adik-adik. Dan kerjakan setiap aktivitas dan ayat hafalan yang diberikan oleh kakak dan abang guru sekolah minggu. Selamat beribadah adik-adik, siapkan hati dan pikiran untuk memuji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Anak-anak kami yang kami kasihi, yang berada di rumah, anak-anak sekolah minggu yang disayangi dan dicintai oleh Tuhan, kita akan memulai ibadah kita, ibadah sekolah minggu. Amal undang untuk semuanya bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Sukacita, sukacita, joy, joy, joy. Yeay! Wah, kayaknya adik-adik masih kurang semangat nih. Kakak mau tanya sekali lagi, gimana kabarnya adik-adik? Sukacita, sukacita, joy, joy, joy. Yeay! Oke, kakak harap adik-adik di rumah sehat selalu ya. Pada pagi hari ini kita mau sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pertama-tama kita akan menyanyikan sebuah pujian berjudul Bapa Ku Datang Padamu. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Bapa ku datang padamu.
adik-adik, seperti nyanyian yang baru saja kita nyanyikan, kita tidak boleh berhenti mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu menjaga kita setiap hari. Kita diberikan kesehatan. Kita juga masih bisa sekarang memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Jadi, kita juga harus mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang Dia berikan. Nah, adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi lagi nih satu buah lagu. Judulnya Senyum dan Bermuka Gembira. Kita nyanyi sama-sama ya. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Oke adik-adik, kita harus senyum ya, karena kita kan sedang memuliakan nama Tuhan, jadi kita harus bahagia. Oke adik-adik, supaya adik-adik makin bersemangat nih, kakak mau ajak adik-adik untuk nyanyi lagi satu buah lagu, Di Sini Senang, Di Sana Senang. Adik-adik pasti tahu kan lagu ini. Nah, kalau nanti kakak bilang haleluya, nah nanti adik-adik jawab puji Tuhan gitu ya. Kita sambil saut-sautan ya. Oke adik-adik, kita nyanyi sama-sama. Di sini senang, di sana senang. Sambil tepuk tangan ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, 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 haleluya. Oke, kita ulang satu kali lagi adik-adik. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, 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 haleluya. Oke adik-adik, udah semangat dong nih ya. Sekarang sebelum kita mendengarkan Dasatita, kita mau nyanyi satu lagu lagi. Yuk adik-adik, sekarang kita bersama-sama menyanyikan lagu It's Good to See You. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Iya adik-adik, kakak seneng banget adik-adik pada kesempatan kali ini
mendengarkan di rumah, menonton YouTube untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau dengar Dasatita. Adik-adik perhatikan ya. Anak-anakku semuanya, kita akan mendengarkan Dasatita pada minggu ini yang diambil dari Dasatita pertama sampai dengan keempat. Tita pertama, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Tita kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk kamu sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tita keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Bagaimanakah firman Tuhan kepada orang-orang yang mendengar hukum dan perintahnya? Demikianlah firman Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan kita sesuai dengan titah Tuhan yang telah kita dengarkan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan Dasatita. Sekarang kakak mau nanya, siapa yang masih ingat sama tema kita bulan ini? Coba angkat tangannya. Oke, kira-kira tema kita pada bulan ini tuh apa ya? Iya, betul banget. Temanya adalah taat. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi satu buah lagu TAAT. Pada tahu kan semua lagunya? Yuk kita sama-sama nyanyikan. Adik-adik, sekarang kita akan kembali memuji Tuhan dengan lagu Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Kita sama-sama ya nyanyikan. Di dalam dunia ada dua jalan,
adik-adik di rumah masih pada semangat kan? Oke, kalau gitu kita mau angkat satu pujian lagi sebelum nanti kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyi bersama-sama dari lagu pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Kita sama-sama bernyanyi adik-adik. Adik-adik, sekarang kita sudah mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita mau sama-sama nyanyi dulu. Firman Tuhan ada di hatiku. Kita sama-sama bernyanyi adik-adik. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami anak-anak sekolah minggu HKI Cililitan akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan siapkan hati kami Tuhan agar kami mau mendengar firman Tuhan dengan baik. Tuhan juga berkati kakak guru sekolah minggu Tuhan yang mengajarkan firman kepada adik-adik kami, yang membagikan firman kepada adik-adik kami, agar adik-adik kami dapat menerima dan mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik kelas Pratama, apa kabarnya nih hari ini? Kakak Esra harap adik-adik sehat selalu ya. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan dari Daniel 1 ayat 1 sampai 21. Daniel di mana adik-adik? Perjanjian lama atau baru? Yes, bener banget di perjanjian lama. Mari kita buka Alkitab kita dari Daniel 1 ayat 1 sampai 21. Kakak Esra bacakan ya buat adik-adik. Adik-adik boleh baca juga di dalam hati. Di Istana Babel. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel itu ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik,
yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu. Sehingga karena kamu, aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian, perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian, penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka. Didapatinya lah bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Ya, sampai sedemikian jauh firman Tuhan. Kira-kira udah ada yang tahu nggak ya firman Tuhannya tentang apa? Pasti seputar dengan firman Tuhan minggu lalu, yaitu tentang taat. Coba kita lihat dulu ya di sini adik-adik. Nah, di sini Kakak Isra mau tanya, ada seorang raja tadi siapa namanya? Yes, namanya adalah Raja Nebukadnezar. Nih, Raja Nebukadnezar ini adik-adik, dia suka berperang adik-adik, dan dia berhasil mengalahkan orang-orang Israel. Kenapa ya orang Israel atau umat Tuhan ini bisa kalah? Kan dia disertai Tuhan. Adik-adik, pada zaman itu orang Israel udah gak percaya Tuhan lagi adik-adik. Mereka gak beribadah sama Tuhan. Mereka malah menyembah patung-patung dan dewa berhala, ataupun mereka pergi ke dukun dan tukang sihir. Padahal itu melanggar
perintah Tuhan yang keberapa? Iya, yang kedua. Dan yang ke-1 juga, yang kedua tidak boleh membuat patung yang menyerupai apapun. Yang pertama, tidak ada Allah lain di hadapanku. Kalau dewa kan berarti dia punya Allah lain. Oke, back to the topic. Karena orang Israel menyembah patung-patung, dewa-dewa, pergi ke dukun dan ke tukang sihir, Tuhan marah adik-adik, sehingga di situ orang-orang Israel kalah perang deh. Dan beberapa orang Israel ada yang ditangkap dan dipenjarakan, dijadikan budak, terus kerja rodi, kerja paksa, bikin bangunan, bikin pekerjaan pertanian, nanam-nanam sawah, ataupun pergi ke ladang untuk beternak. Nah, pada suatu hari nih adik-adik, di Daniel 1 ayat 1 sampai 21 ini dikasih tahu kalau si Raja Nebukadnezar tadi menyuruh pelayannya untuk apa adik-adik? Yes, untuk mengambil beberapa anak orang Israel untuk dididik dan disekolahkan di istana raja selama berapa tahun tadi? Selama 3 tahun. Dan setelah mereka sekolah, setelah mereka belajar, nanti mereka akan membantu pekerjaan-pekerjaan raja di istana. Nah, dari antara orang-orang Israel itu terdapatlah 4 orang anak tadi. Siapa namanya? Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka disekolahkan adik-adik selama 3 tahun. Mereka belajar membaca, menulis, berhitung, sama juga belajar bahasa Babel, belajar keterampilan-keterampilan. Dan mereka ini gak cuma disekolahkan aja adik-adik, tapi mereka juga dikasih makan makanan yang sama dengan raja. Makanannya enak, lezat, yang diberikan kepada raja. Pastilah, raja kan orang nomor 1. Wah, makanannya setara dengan makanan raja. Hebat banget ya orang-orang seperti itu. Kalau raja makan daging, dia makan daging. Kalau raja minum anggur, dia minum anggur. Dan makanan-makanan lain yang enak, yang sama dengan raja. Setiap hari mereka makan makanan yang sama seperti raja. Tapi adik-adik, ternyata Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego tadi secara diam-diam menolak makanan raja. Kenapa ya adik-adik? Kan makanan raja enak-enak. Ya, dia bilang ke pegawai istana raja supaya mereka dikasihnya makanan sayur-mayur aja adik-adik. Makanan untuk mereka yang jatah buat mereka dari raja itu dikasih aja kepada orang lain. Jadi dia hanya makan sayur-mayur. Tapi pegawai istana itu takut dan dia bilang kepada siapa? Kepada Daniel tadi. Gimana kalau kamu nggak makan makanan yang sama dengan raja, yang ada kamu jadi loyo, kamu jadi lemah, letih, lesu, lunglai, terus malah nggak pinter lagi. Semua nanti bakal malah marahin aku. Apalagi kalau raja tahu, pasti dia bakal marahin pegawai istana. Tapi Daniel menjawab, coba aja dulu 10 hari. Apakah kami akan jadi kurus dan loyo? Kalau cuma makan sayur-mayuran, kalau itu yang terjadi, ya udah kami nanti makan makanan raja. Tapi adik-adik, setelah dilihat selama 10 hari, ternyata anak-anak yang ada di istana raja sama Daniel dan teman-temannya, kalau dibandingin nih, wah ternyata si Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini lebih gemuk dan sehat daripada anak-anak yang makan makanan raja. Kenapa ya si Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu menolak untuk makan makanan raja? Apakah dia gak suka daging? Ataukah dia vegetarian, maunya sayur-mayur aja gitu kan? Lagi diet mungkin? Tidak adik-adik, ada alasannya kenapa Daniel dan teman-temannya menolak makan makanan dari raja. Karena menurut Daniel, makan makanan yang dikasih raja itu, yang sama dengan raja itu najis adik-adik.
Kenapa? Karena Daniel tahu karena setiap makanan yang dikasih kepada raja itu semuanya sebelum mereka makan dikasih dulu, disembayangin doa-doa buat dewa-dewa mereka, dewa-dewa berhala sembahannya si Raja Nebukadnezar ini. Baru setelah udah dikasih sesajen, barulah mereka boleh makan. Tapi adik-adik, karena Daniel dan teman-temannya itu percaya dan taat kepada Tuhan, maka Tuhan memberkati mereka. Tadi belajarnya selama berapa? Selama 3 tahun. Setelah 3 tahun mereka tentunya setelah belajar pasti ada ujiannya dong. Iya. Masa belajar mulu tapi nggak ada ujiannya? Dites dong, dites kan. Setelah dites nih sama orang-orang lain yang sama-sama juga, mereka makan makanan dari raja, makan daging, makan makanan yang enak. Sedangkan Daniel dan teman-temannya hanya makan sayur. Dibandingkan dites, ternyata wah adik-adik, mereka 4 orang tadi itu paling pandai di antara semua orang yang disekolahkan di istana raja itu. Bahkan karena Tuhan memberkati Daniel dan karena Daniel dan teman-temannya hanya percaya dan taat kepada Tuhan, maka mereka menjadi 10 kali lipat lebih pintar, lebih pandai daripada teman-temannya yang lain yang makan makanan dari raja. Nah, Kakak Esra mau tanya nih, siapa yang mau pintar seperti Daniel? Coba tunjuk tangan. Yes, Kakak Esra juga mau pintar, makanya Kakak Esra sekolah. Nah, adik-adik juga nggak boleh malas sekolah. Kita harus rajin belajar supaya kita pintar. Oke, good. Jadi adik-adik, sebenarnya apa sih yang kita lakukan supaya kita harus kita pintar? Apakah kita makan sayur mayur doang gitu sama seperti Daniel? Apakah itu kuncinya? Ternyata adik-adik sebenarnya kuncinya adalah karena si Daniel itu percaya dan taat kepada Allah. Dan dia nggak mau makan makanan yang sudah disembayangin tadi kepada dewa-dewa berhala, baru mereka makan. Daniel nggak mau. Mereka di situ dihadapin sama sebuah pilihan. Kalau misalnya aku nggak makan, kalau nanti aku ketahuan sama raja, jangan-jangan aku bakal dihukum sama raja. Tapi kalau aku makan makanan yang dari raja, kan berarti aku melanggar perintah Tuhan. Kan gak boleh makan makanan yang udah disajikan kepada dewa-dewa, terus kita makan lagi. Itu kan gak boleh menurut hukum Tuhan. Ya kan? Jadi si Daniel di situ memilih adalah menaati Tuhan. Dia tidak menaati raja, tapi menaati Tuhan. Dan itu dilakukannya secara diam-diam. Bahkan adik-adik, sebenarnya ya, kalau misalnya makanan-makanan raja itu adik-adik, itu kan enak banget ya. Waduh, disitulah enak-enak lezat-lezatnya, makan makanan mahal pasti dari istana raja. Kan orang raja nomor 1, pasti makanannya mewah-mewah, ya kan? Tapi meskipun dia di dalam istana raja, dia tetap mikir adik-adik. Meskipun orang lain gak ngeliat, kan ada orang-orang Israel kan gak ada di situ kan ya. Kan kalau hukumnya orang Israel kan gak boleh makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa. Sebenarnya gak ada orang Israel lain di situ adik-adik, cuma mereka berempat aja. Tapi meskipun orang-orang Israel lain tidak mengetahuinya, tapi dia tetap taat kepada Tuhan. Jadi dia taat bukan karena nanti aku ketahuan deh sama orang Israel lainnya, nanti gimana dong. Enggak, bukan karena untuk dilihat orang, tapi memang Daniel taat kepada Tuhan karena dia percaya kepada Tuhan. Dia tidak kompromi sedikit pun adik-adik, mereka si Daniel ini. Nah, mereka memilih untuk taat dan bahkan hasilnya adik-adik mereka 10 kali lipat lebih taat daripada teman-teman lainnya. Ya, mereka diberkati sama Tuhan dan kita sebenarnya harus belajar dari si Daniel ini. Kita belajar dari sikap mereka. Kalau kita taat sama Tuhan, kalau kita percaya sama Tuhan,
kita bakal diberkati sama Tuhan. Misalnya kalau dalam pelajaran, adik-adik taat kan kalau habis belajar ujian itu nggak boleh nyontek. Nah, apakah dilihat orang lain? Apakah adik-adik tidak nyontek karena dilihat orang lain? Ataukah karena takut dia main sama papa? Tidak, adik-adik tidak mencontek karena adik-adik takut kepada Tuhan. Karena di Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, kita di sini bisa belajar adik-adik, kalau taat sama Tuhan, ya kan, kita akan diberkati. Susah sih, tapi kita harus ingat kita nggak boleh berkompromi dengan hal-hal yang tidak disukai sama Tuhan. Nah, gimana lagi Kak caranya selain nggak boleh nyontek, nggak boleh apa? Pasti adik-adik udah tahu, tapi yang sering banget yang kita bisa lihat sehari-hari, kalau takut kepada Tuhan, kalau mau taat kepada Tuhan, pasti adik-adik rajin sekolah minggu, rajin baca Alkitab, ya kan, nggak mencontek, sayang sama mama papa, sayang sama adik-adik, nggak melawan dan sebagainya. Pokoknya perbuatan-perbuatan baik yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau kita sudah taat kepada Allah, kita akan diberkati sama Tuhan. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Amin. Semua kita anak-anak Tuhan akan diberkati Tuhan. Nah, dan Daniel tadi, cerita Daniel yang kita baca tadi itu bukan dongeng loh adik-adik. Ya, itu beneran terjadi ya kan, tertulis di dalam Alkitab dan kita mempercayainya. Jadi, kita hari ini belajar taat seperti Daniel, taat dan percaya kepada Tuhan, maka kita akan diberkati Tuhan. Amin. Ayat hafalannya dari Amsal 1 ayat 7 tadi apa? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi kalau mau pintar harus taat kepada Tuhan. Good. Kreativitasnya hari ini Kakak Esra mau adik-adik isi TTS. Apa itu TTS? Teka-teki silang yang berkaitan dengan firman Tuhan hari ini yang dari Daniel 1 ayat 1 sampai 21. Gampang-gampang kok ya kan. Ini melatih adik-adik supaya ingat tadi ceritanya tentang apa ya. Ya kan, tadi firman Tuhannya tentang apa ya yang kita bisa pelajarin hari ini. Oke, itu aja dari Kakak Esra. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, Tuhan terima kasih karena pada hari ini kami belajar tentang sikap taat kepada Allah. Tuhan, kami belajar dari Daniel yang tidak kompromi terhadap dosa, yang tetap percaya dan taat meskipun tidak ada orang yang melihat mereka, Tuhan. Tuhan, kami di sini anak-anak-Mu mau belajar taat Tuhan, mau belajar mengikuti perintah-Mu Tuhan dan menjauhi larangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memampukan kami untuk taat dan hanya percaya kepada Engkau saja ya Allah. Tuhan, kami juga mau Tuhan sebagai anak-anak yang taat, mau rajin sekolah minggu, mau dengar-dengaran apa kata guru, dengar-dengaran apa kata orang tua, dan biarlah kami Tuhan untuk setia Tuhan dalam perkara-perkara di sekolah kami tidak mencontek dan hanya melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan perintah-Mu saja Tuhan. Tuhan, kalau minggu-minggu lalu atau hari-hari yang lalu Tuhan kami telah berbuat dosa Tuhan, kami tidak taat kepadamu, ampuni kami ya Tuhan, maafkan segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, supaya kami Tuhan layak disebut anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang membimbing kami selalu memberitahukan kepada kami kebenaran, memberitahukan kepada kami mana yang baik dan mana yang tidak baik Tuhan. Biar kami selalu taat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik, selamat hari Minggu, shalom. Kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu God is so good.
Oke adik-adik, sekarang kita akan tutup ibadah ini dengan doa. Adik-adik ambil sikap doa yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita mau berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur atas segala kasih setiamu yang senantiasa terus menjaga dan memelihara perjalanan hidup kami. Secara khusus Tuhan untuk adik-adik kami sekolah minggu, di tengah-tengah musibah virus corona pada saat ini yang mengakibatkan banyak hal-hal, pekerjaan mereka, bahkan sekolah untuk mengikuti proses belajar menjadi terganggu. Sehingga proses belajar dilakukan oleh pemerintah melalui online. Tuhan, Roh Kudus-Mu lah yang memberkati anak-anak kami sekolah minggu ketika mereka melakukan proses belajar melalui online, agar hati dan pikiran mereka Tuhan senantiasa selalu terfokus di dalam proses belajar tersebut. Tuhan, kami menyadari di dalam proses belajar online adik-adik kami sekolah minggu mengalami keterbatasan. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau berkuasa untuk mengatasi segala keterbatasan mereka. Bahkan kemampuan mereka Tuhan, Engkau yang akan memampukan mereka. Sebagaimana Tuhan memampukan Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego ketika mereka melakukan proses belajar di tengah-tengah keterbatasan dan kemampuan yang mereka miliki. Tetapi ketika Engkau berkarya, mereka berhasil mengalahkan prajurit daripada Raja Nebukadnezar. Itu juga yang kami yakini Tuhan, anak-anak kami sekolah minggu. Ketika Engkau berkuasa, ketika Roh Kudus-Mu sudah tercurah bagi mereka, dan Engkau memberikan kuasa kepada mereka, sebagaimana janji-Mu ya Bapa, sebagaimana janji-Mu ya Yesus Kristus, maka biarlah Roh Kudus yang berkarya di dalam diri mereka. Untuk itu Tuhan, kami serahkan anak-anak kami sekolah minggu ke dalam tangan pengasihan. Pertumbuhan mereka secara fisik, pertumbuhan mereka secara rohani, dan juga pertumbuhan ilmu pengetahuan mereka ketika mereka menuntut ilmu pada saat ini. Untuk itu Tuhan, tubuh, roh, dan jiwa mereka kami serahkan ke dalam tangan pengajian. Begitu juga dengan rekan-rekan kami guru-guru sekolah minggu, kami serahkan ke dalam tangan pengajian. Engkau yang senantiasa mengajar dan menuntun dan memampukan mereka agar mereka dapat senantiasa di dalam sukacita untuk melayani anak-anak kami sekolah minggu. Terima kasih ya Bapa, sempurnakanlah doa kami ini melalui doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di
selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.